Hai, aku Lina. Umurnya udah tua banget. Umur? Nama aku Hani, tahun ini 26. Nama aku Emil, umurku 45. Oke, perkenalkan nama gue Rama, 19 tahun. Saya Dewi Andriani, umur saya 36 tahun. Nama gue Wisnu, umur gue 22 tahun. Gimana? Bilangnya 23 kan? Dirubah. Ya kan dari 32 jadi 23. Saya dengan Ana, usianya 53 tahun. Gue Delia, umur 19 tahun. Nama saya Ade Ibrahim, umur 42 tahun. Nama aku Cinta dan umurku 19 tahun. Insecure itu rasa kurang nyaman ya. Menurut gue insecure itu hampir sama kayak keamanan ya. Security. Kalau setahu aku sih rasa nggak nyaman. Yang saya tahu insecure itu jadi rasa kurang percaya diri. Insecure itu dimana seseorang itu ngerasa dirinya itu rendah atau kayak nggak pede gitulah kata lain. Insecure itu yang aku tahu perasaan gak nyaman. Insecure adalah dimana gue merasa membandingkan diri sendiri sama orang lain. Insecure itu lebih ke nggak percaya akan kualitas diri. Kalau menurut gue, waktu lo lagi ngerasa nggak percaya diri, Apa ya? Ketidaknyamanan dalam diri kita sendiri. Pernah. pernah. Wajar nggak sih cowok insecure? Tentunya pernah lah. Pernah nggak sih? Selalu sih, jujur selalu, all the time. Rasanya pasti nggak enak. Kalau kita terus-terusan berada di insecure itu malah kita jadi kayak negatif thinking sama orang lain. Ya nggak nyaman. Nggak percaya kalau aku tuh bisa sebenarnya ngelakuin hal-hal tersebut. Kayaknya nggak bisa nih, kayaknya ngerasa kurang, kayaknya ngerasa nggak pantas. Bubuk botak. Pasrah. Kita ngerasanya lebih rendah dari orang lain. Ketika gue ngerasa insecure tuh gue lebih ke jadi orang yang inferior. Maksudnya orang yang rendah diri sama orang lain karena menyadari tentang kekurangan gitu, nggak pandai bersyukur. Cemas, nggak percaya diri, selalu merasa di bawah dan nggak bersyukur. Tertekan. Macam-macam. Salah satunya kalau misalkan di lingkungan kerja nih, takut apa yang kita lakukan tuh takut gagal. Suara. Jadi ada beberapa yang mengatakan mungkin suara yang melengking atau contohnya yang membuat aku insecure sampai membuat orang lain itu nggak nyaman dengan suara aku, itu membuat aku punya nggak nyaman. Yang paling membuat kayak insecure saat ini suara. Yang bikin gue insecure itu perasaan nggak diterima, perasaan nggak disukain sama orang, itu akan menjadi insecure buat gue gitu. Di depan banyak orang. Waktu gue lagi mikirin habis kuliah gue mau ngapain, kalau gue ngeliat banyak teman-teman gue yang habis kuliah tuh settle gitu, total tuh insecure. Pas mungkin kerja tidak sebagus atau sehebat yang rekan kerja kita. Tapi resah pokoknya. Ketika melihat orang lain yang lebih berwawasan luas, punya kebebasan dan multi language, itu bikin insecure parah sih. Yang bikin insecure itu kurang percaya diri. Saat ini ya udah amat emang kayak gini pemberian gitu kan, tapi mengatasinya paling ya udah berusaha untuk mengurangi aja mungkin. Cara ngatasinnya dengan sugesti. Lo tuh mampu kok, lo tuh bisa kalau lo mau usaha. Harus ada yang motivasi. Makeup. Mainin tangan atau mainin kaki. Kita masing-masing orang itu pasti punya kelebihan. Semua punya kekurangan juga. Rokok lalu tidur. Biasanya paling tanya-tanya ke orang yang ahli agama. Gue selama ini mengenal yang namanya komedi. Komedi itu bagi gue adalah sebuah katarsis buat gue melampiaskan, nggak selalu nginget-nginget kekurangan gue selalu mikir kayak gue tuh bisa gitu. Dengan cara gue menggali potensi diri gue. Kalau sih belum pernah ya. Belum pernah.
Sampai sekarang sih enggak. Ya sampai ke psikolog sih. Paling ngobrol doang ada berapa sih kan? Mbak suara aku cempreng banget gimana? Enggak, aku lihat suara kamu bagus. Gue insecure sih sering ya, cuman gue nggak pernah ke psikolog karena yang pasti nggak punya duit. Gue ngerasa butuh banget psikolog sebenarnya. Belum sih, cuman pernah ikut teman ke psikiater dengan gejala-gejala juga insecure, dia nggak percaya diri, kayak gitu pernah. Kan sebenarnya kita tuh butuh banget pendamping yang ahli di bidangnya. Jadi kita kan nggak bisa, kadang tuh kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Jadi mungkin orang yang netral yang bisa ngasih kita advice untuk membangun kepercayaan diri kita, membangun hal-hal yang sebenarnya terpendam di diri kita. Butuh banget sih ke psikolog. Aku udah pernah ke psikolog sih ngomongin tentang hal ini, dan itu ngebantu banget. Dari penjelasan teman-teman sebelumnya, bahwa setiap orang itu kadangkala mengalami sebuah kondisi yang tidak aman. Yang dirasakan seperti ada kecemasan, ketakutan, tapi it's okay, itu adalah hal yang wajar. Nah, kecemasan, ketakutan yang berlebihan ini yang harus ditanganin kalau kamu terus-terusan ya guys. Jadi kalau kamu terus-terusan merasakan perasaan cemas, ketakutan yang berlebihan, nah itu yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kenapa? Karena perasaan yang terus-terusan ini disebut dengan insecure. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan insecure? Kita gali yuk lebih lanjut. Insecure menurut Abraham Maslow mengatakan bahwa sebuah kondisi di mana manusia merasa tidak aman, merasa ketakutan yang berlebihan dan kecemasan yang berlebihan. Ia menganggap dirinya berada di sebuah hutan dan begitu banyak hal-hal yang negatif akan hadir kepada dirinya yang akan menyerang kepada dirinya. Dan ia juga menganggap bahwa kebanyakan manusia itu berbahaya dan egois. Orang yang mengalami insecure umumnya merasa ditolak, terisolasi, kemudian juga merasa cemas, pesimis, merasa tidak bahagia, merasa bersalah, tidak percaya diri, egois, dan cenderung neurotik. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang yang merasa insecure tersebut. Sehingga mereka itu pastinya akan berusaha menggunakan jutaan cara agar merasa secure kembali atau aman. Lalu pertanyaannya, mengapa sih sampai ada orang merasakan insecure? Kita ambil dari 3 aspek. Mengapa orang mengalami insecure? Karena ada kegagalan di waktu lalu dan juga ada penolakan yang terjadi. Kok bisa sih kegagalan itu mempengaruhi atau penolakan mempengaruhi orang tersebut merasa tidak aman? Iya, pada saat dia mengalami kegagalan di waktu lalu, tidak ada yang memotivasi atau membangkitkan semangatnya sehingga dia merasa bahwa dia memang pantas untuk tidak berhasil atau gagal. Penolakan karena ada rasa yang ditolak oleh lingkungan. Misalnya seseorang yang tidak diharapkan hadir dalam keluarga, ia merasa bahwa dirinya tuh bukan yang diharapkan. Atau misalnya orang tua yang kecil itu seringkali menakut-nakuti anak ya. Kalau kamu nggak pinter, kalau kamu nakal, mama nggak sayang lagi. Pada suatu saat dia tidak pintar atau tidak jadi juara, dia merasa ada penolakan di situ. Nah, dia tuh bukan siapa-siapa dan mama pasti akan menolak aku. Penolakan yang dialami oleh seorang anak ini mengakibatkan si anak ini tumbuh menjadi anak yang tidak aman sama dirinya sendiri. Karena penolakan dan kegagalan sehingga akhirnya ia merasa lingkungan tidak menyukainya, maka si anak tersebut menjadi anak yang tidak bahagia. Karena tidak bahagia, maka self-esteem-nya dia mengalami penurunan. Percaya dirinya juga mengalami kendala tersendiri. Nah, kondisi ini mengakibatkan dia tidak aman terhadap dirinya dan lingkungan. Yang kedua adalah insecure karena mengalami kecemasan sosial. Kecemasan sosial itu apa? Dia selalu berpikir akan informasi atau pemikiran orang lain saat ia berada di dalam sebuah lingkungan sosial. Biasanya pada saat kecil ia mengalami sebuah treatment atau perilaku dari orang tuanya. Tuh, orang tuh ngomongin kamu loh. Tuh orang ngeliatin kamu loh. Tuh kamu kayak gini tuh kamu kayak gini. Sehingga begitu dewasa dia selalu cemas penilaian orang lain. Nah, kamu bayangkan aja kalau seseorang yang sibuk memikirkan penilaian ribuan orang. Kira-kira dia bisa nyaman gak berada di sebuah lingkungan sosial? Tidak nyaman kan? Kenapa? Karena overthinking, memikirkan pemikiran orang di sekelilingnya sehingga dia tidak tahu harus melangkah maju. Gimana mau menata hidup kalau selalu dipikirkan pemikiran orang di sekitarnya?
Padahal orang tersebut belum tentu berpikir seperti itu. Yang ketiga, insecure yang didorong oleh rasa perfeksionisme. Kenapa tuh? Seseorang yang dididik dari kecil, dilatih dari kecil untuk sempurna, harus juara, harus A, harus B, harus C, harus D, anak pertama harus bisa ini, bisa itu, segala macam, sehingga mengakibatkan anak tersebut tumbuh menjadi anak yang sempurna. Begitu tidak sempurna, itu akan menyakitkan dirinya. Ia memiliki high standar dalam semua aspek. Dia harus melakukan, kalau sekolah nilainya harus 10, kalau 9 aja dia terluka. Karena kebiasaan tadi ya, semuanya standar yang tinggi. Begitu dewasa, melihat segala sesuatu dia high standard. Begitu orang di bawah standarnya, maka dia menjadi insecure. Karena selalu dinilai bahwa harus sempurna. Dirinya pun harus sempurna. Dia merasa bersalah kalau dia melakukan tidak sesuai standar yang sempurna. Nah, bayangkan saja kalau orang yang selalu sempurna ini mencari kesempurnaan, di mana kita ketahui bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kalau ketidaksempurnaan selalu dirasakan membuat dirinya merasa tidak nyaman. Karena tadi tuntutan, padahal tidak ada yang nuntut, tapi karena terbiasa dari kecil, maka yang ada di dalam pemikirannya selalu ada data tersebut. Sempurna, 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 sempurna. Begitu merasa tidak sempurna, dia tidak nyaman. Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak bagus deh. Lihat ya, orang kayak ngomongin aku deh, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak bisa apapun deh. Tangannya dingin dan mulailah muncul kecemasan-kecemasan yang mempengaruhi terhadap tubuhnya. Keringatan, keluar keringat besar-besar, tangannya dingin, mules. Ini disebut dengan psikosomatis. Nah, untuk teman-teman yang mengalami sebuah perasaan insecure seperti ini, apakah ini hal yang wajar? Gak masalah karena kamu punya perasaan. Itu hal yang wajar kalau kamu mendapatkan pressure dari lingkungan. Yang persoalannya adalah kalau terus-menerus, ini yang harus mendapatkan penanganan yang lebih serius. Kenapa? Tidak ada tuntutan pun kamu merasa ada yang nuntut. Tidak kenapa-napa pun kamu merasa tidak aman. Nah, kondisi ini yang butuh penanganan lebih lanjut lagi. Kenapa? Karena kamu nanti tidak bisa tampil. Kamu tidak nyaman berada di sebuah lingkungan sosial. Kamu tidak bisa mengembangkan potensi kamu. Kamu tidak bisa mengembangkan kompetensi kamu. Kamu tidak mampu berpikir kreatif karena selalu memikirkan pemikiran orang lain. Kamu overthinking terhadap diri kamu sendiri. Bahkan pemikiran-pemikiran yang mestinya tidak kamu pikirkan. Akan sulit buat diri kamu menata masa depan yang lebih baik. Lalu bagaimana cara mengatasi perasaan insecure ini? Pertama, kamu harus selalu meningkatkan rasa percaya diri kamu. Gimana caranya Kak untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri? Diri kamu sendiri kamu percaya nggak kalau kamu punya kelebihan? Nggak percaya karena dari kecil kamu sering dengar hal-hal yang negatif. Bisa nggak kamu program kembali supaya kamu memiliki rasa percaya diri kamu lagi? Bisa. Dengan cara apa? Kamu berani bicara di depan kaca, lalu mengulang-ulang kalimat saya makin hari makin pede. Kamu berani berbicara kepada orang lain sambil melatihnya. Kamu harus meyakini dalam pemikiran kamu bahwa dunia ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu harus berlatih untuk berpikir secara positif terhadap informasi yang kamu terima. Misalnya, kayak mama gak sayang deh sama aku. Kamu harus mengganti dengan mama makin hari kayak makin sayang deh sama aku. Kayaknya cowok aku gak peduli deh sama aku. Kamu mengganti dengan cara kayaknya cowok aku makin hari makin peduli deh sama aku. Jadi setiap ada informasi atau pemikiran yang negatif yang hadir dalam pikiran kamu ganti sebaiknya dengan hal yang positif. Yang kedua adalah pilihlah lingkungan-lingkungan yang positif. Kenapa? Karena lingkungan positif itu akan membawa vibrasi kamu ke arah yang positif juga buat diri kamu sendiri. Loh kok bisa sih? Iya, kalau kamu berteman dengan orang-orang yang memiliki mimpi-mimpi, yang memiliki kreativitas yang tinggi, mengakibatkan diri kamu itu tidak berhenti untuk memikirkan hal-hal yang indah. Kenapa? Karena teman-teman kamu akan ngomong, kita bikin ini yuk, kita bikin ini yuk. Ingat ya, lingkungan yang positif. Jadi kamu tinggalkan semua teman-teman kamu yang toksik. Kalau di lingkungan kerja seperti apa? Ya tadi, kamu harus bergaul dengan teman-teman yang memang berpikirnya positif, bukan yang negatif dengan kalimat-kalimat kayaknya memang gitu deh bos kita, emang gitu deh orangnya. Kayaknya ngerti nggak teman-teman kamu yang selalu ngeluh sama keadaan? Berteman dengan orang-orang yang selalu melihat hal yang positif setiap ada hal yang negatif. Contohnya adalah seperti apa sih teman-teman yang positif dan negatif? Teman-teman yang negatif tuh selalu ngajak kamu ke arah-arah yang negatif. Misalnya nih, ngerjain orang lain lah, ngebully orang lain lah, kemudian berbohong sama orang tua lah,
kemudian hal-hal yang negatif, pokoknya serba negatif gitu loh. Nah, kalau kamu berteman dengan orang-orang seperti ini, kamu akan ketularan menjadi orang-orang yang negatif. Tapi kamu pilih orang-orang yang positif, misalnya, kita ke panti asuhan yuk, kita bantu sesama yuk, kita bantu yuk buat kegiatan aktivitas seperti ini yuk. Kita misalnya nge-vlog tentang konten-konten yang positif yuk, bukan nge-vlog yang membuat orang lain akhirnya terluka, tapi nge-vlog untuk hal-hal yang positif. Misalnya membantu sesama, lagi kondisi COVID seperti ini banyak orang yang nggak makan, yuk kita masak yuk rame-rame, terus kita bagi ini ke orang-orang susah yuk. Nah, itu adalah teman-teman yang positif yang mengajak kamu ke arah yang lebih baik. Ingat loh, vibrasi positif itu akan menular kepada orang yang positif juga. Makanya bertemanlah dengan orang yang baik. Yang ketiga, ini penting banget guys, matikan handphonemu dalam sehari. Taruh handphonemu, jangan pegang handphone. Ini saya nggak megang handphone dari tadi nih guys, karena bikin konten buat kamu. Misalnya kayak gitu tuh, kamu taruh nih. Terus apa yang saya lakukan? Saya bikin konten yang positif untuk kamu, ya kan? Nah, hal itu kamu lakukan. Ngapain kamu nggak megang handphone? Agar kamu bisa ke diri kamu bisa ngelihat daun, kamu bisa menghirup udara, kamu bisa merasakan semua yang ada di sekeliling kamu. Kamu bisa merasakan bahagia tanpa alasan. Tidak bergantung dengan kalimat-kalimat orang lain, tidak bergantung dan tidak membandingkan dengan orang lain, tapi kamu benar-benar melihat diri kamu sendiri. Jadi ibaratnya kamu punya me time. Keren tuh. Yang keempat adalah self-talk. Hal yang positif. Seperti apa sih? Caranya gini, pada saat kamu bangun pagi, kamu berkaca di depan kaca, terus kamu ngomong, setiap hari saya semakin positif, semakin baik. Saya adalah individu yang baik, saya adalah pribadi yang mulia. Setiap hari saya makin hari makin baik. Saya adalah orang dengan pribadi yang mulia. Kamu ucapkan kalimat itu. Ikutin aku yuk semuanya. Oke, lihat. Ucapin kalimat aku, tirukan ya. Saya adalah individu yang baik. Saya adalah pribadi yang mulia. Makin hari saya semakin percaya diri. Setiap orang menyukai saya. Saya mencintai diri saya sendiri. Saya menerima diri saya sendiri. Lakukan lagi, sekali lagi. Bagus, 2 kali. Terus setiap pagi kamu lakukan ini di depan kaca, sehingga membuat kamu lebih baik. Kalau kamu lagi sedih, apa yang kamu lakukan? Kamu berdiri di depan kaca, terus kamu ngomong, saya bahagia. Aduh, gak enak ya, pengen nangis. Ngomong lagi, saya bahagia. Pengen nangis lagi. Setel musik yang membuat kamu tuh bahagia. Terus apa yang kamu lakukan? Kamu ngomong lagi, saya bahagia. Terus kamu ngomong lagi, saya bahagia. Ngomong lagi, saya bahagia, sambil nangis nggak apa-apa. Terus ngomong lagi, bahagia sampai kamu merasa lebih baik. Ingat ya, 0 sampai 10 kamu ukur. 0 sampai 10 harusnya apa? Tadinya sedih, sekarang apa? Bahagia. Asik, cakep. Lakukan itu tiap pagi. Apapun yang kamu rasakan, kamu balikin rasanya. Kamu setel musik-musik yang bahagia, karena memang kamu pantas dicintai dan kamu pantas untuk bahagia. Yang kelima adalah perbanyak bicara dengan orang terdekat kamu atau orang tersayang kamu. Kalau kamu tidak ada orang terdekat yang bisa kamu ajak bicara, kamu bisa menulis di diary, atau kamu bisa bicara dengan binatang kesayangan kamu. Seperti tadi yang aku udah jelasin secara rinci, itu adalah kondisi yang disebut dengan insecure. Ingat loh, setelah kamu melalui tahapan-tahapan tersebut, nah kalau memang nggak bisa diselesaikan, kamu harus segera mendapatkan penanganan secara profesional. Kemana sih? Langsung ke IG Poppy Psikolog. Di sana sudah siap tim psikolog klinis yang akan membantu kamu menangani persoalan-persoalan kamu yang tidak tertangani. Segera langsung ke sana sekarang juga. Ingat loh, kamu tuh berhak bahagia dan menjalankan hidup kamu untuk lebih berprestasi lagi. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.